Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1245. Lian benar-benar terpaksa mengambil langkah ini. Meskipun dia dapat mengerahkan kekuatan disformasi untuk melancarkan serangan alam suci, masih ada sedikit celah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik alam suci yang sebenarnya, terutama mereka yang menginginkannya. Memobilisasi disformasi. Kekuatan membutuhkan waktu tertentu. Dari sudut pandang ini, tidak ada cara untuk melawan orang-orang kuat sejati di alam suci. Oleh karena itu, Ang Li berkelana ke dalam formasi raksasa langit dan bumi. Begitu dia memasuki formasi raksasa langit dan bumi, Lian segera menjelekkan dirinya sendiri, membuat dirinya ditutupi sisik dan tanduk di kepalanya, menjadi sama dengan monster. Ang Li telah melakukan eksperimen sebelumnya. Begitu dia menjelekkan dirinya sendiri, monster-monster kuat ini akan mengabaikannya, dan kali ini masih terjadi. Di mata para monster, Ang Li hanyalah monster kecil yang tidak mau repot-repot menyerang. Hal ini membuat Lian menghela nafas lega, tapi dia tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, dia menatap monster-monster ini dan keluarga Yin di sisi lain dengan waspada. Yin Fengshan telah memimpin semua orang dari keluarga Yin ke sisi lain dari formasi raksasa langit dan bumi, menatap Lian melalui jaring. "Nak, jika kamu berani, tetaplah di sana selama sisa hidupmu dan jangan keluar," teriak Yin Fengshan. Tak mau kalah, Lian berteriak, "Anak tua, masuklah jika kamu bisa, kalau tidak kamu bisa keluar dari sana." Anda. Yin Fengshan adalah orang yang berkuasa di alam suci, dan statusnya dalam keluarga Yin sangat tinggi. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Lian sangat marah hingga dia hampir muntah. "Nak, jangan berani-berani masuk seperti orang tua. Bukannya menurutku kamu tidak berani masuk, tapi kamu tidak punya nyali sama sekali. Jadi, aku berdiri saja di sini dan tidak bergerak. Kalau kamu memang punya nyali, masuklah. Dan mari kita bicara." Lian menggali telinganya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Katakan, kamu dan aku." Yin Fengshan benar lagi, menyadari bahwa berdebat dengan Lian membuat dirinya tidak nyaman. "Bukankah kamu dan aku? Nak, jika kamu ingin tahu apakah kamu punya nyali atau tidak, bagaimana kalau kamu mengambil tindakan praktis?" kata Lian dengan sinis. "Oke. Aku akan masuk dan menangkapmu sekarang. Jika kamu punya nyali, jangan lari." Teriak Yin Fengshan dan hendak masuk, tetapi dihentikan oleh Alam Yaseng. "Paman, tenanglah dan jangan tertipu oleh anak itu. Lolos." Yin Fengshan tidak mendengarkan nasihatnya saat ini. Dengan lambaian tangannya, dia menghempaskan orang kuat dari alam sub-suci, dan tubuhnya berubah menjadi bola udara hitam dan bergegas menuju luasnya dunia. "Biarkan aku pergi, lelaki tua ini benar-benar berani masuk." Lian terkejut. Saat dia hendak berbalik dan terus berlari ke dalam untuk bersembunyi di samping monster kuat itu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lingkungan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan monster yang mengaum dan marah memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami. Aura yang sangat kuat. Lian diam-diam berteriak dan menemukan aura alam suci yang kuat datang dari dalam, menyebabkan monster yang juga kuat di alam suci mundur ke kedua sisi. Ikan lele. Lian mengira dia melihat seekor ikan lele besar melayang di udara seolah-olah berenang di air, dan aura suci yang kuat itu datang darinya. Alam suci tingkat kelima. Lian tahu mengapa monster lain takut pada ikan lele aneh ini, karena kekuatan tertinggi mereka berada di alam suci tingkat ketiga, tetapi ikan lele ini dua alam lebih tinggi dari mereka, dan itu setara dengan raja di sini. Begitu dia melihat ikan lele ini, Lian melepaskan ide untuk masuk lebih dalam, dan malah bersiap untuk keluar dari Gunung Yinfeng. Namun, begitu Lian mendapat ide ini, dia melihat Catfish membuka mulutnya dan mengeluarkan gelembung, langsung memenjarakan Lian di dalam. Ini sudah berakhir. Lian bergumam di dalam hatinya. Awalnya, dia bukan tandingan orang kuat di alam suci, apalagi alam suci tingkat kelima. Sekarang dia dipenjara di sini, dia hanya bisa menunggu untuk mati. "Nak, aku masuk," teriak Yin Fengshan dengan arogan, dan begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada yang tidak beres. "Selamat datang di klub monster." Ang Li bercanda. Yin Fengshan mendapati dirinya digiring ke dalam parit oleh Ang Li, dan secara naluriah ingin keluar, tetapi seperti Ang Li, dia terkurung oleh gelembung yang dimuntahkan ikan lele. Ikan lele itu berenang di depan mereka berdua, dan tiba-tiba kilatan cahaya biru laut muncul di tubuhnya, disusul oleh seorang lelaki tua berwajah lele dengan dua janggut putih berjalan keluar dari cahaya tersebut. Menjadi dewasa. Lian kaget. Ini hanyalah roh lele dalam dongeng. Mungkinkah setelah membudidayakan binatang ke alam suci, mereka dapat menciptakan bentuk manusia? Lian bingung. Setelah lele berubah menjadi bentuk manusia, tingginya hampir sama dengan Lian, dan dapat memandang dia dan Gunung Yinfeng setinggi mata. Meskipun Yin Fengshan biasanya adalah orang kuat di alam suci yang tampaknya maha kuasa, kini dia ketakutan hingga bertekuk lutut. Kakek lele, si kecil punya mata tapi tidak bisa melihat pegunungan. Dia tidak sengaja mengembara ke tanah yang berharga. "Mohon maafkan aku atas hidupmu. Cucu ini sungguh memalukan bagi umat manusia."
Lian diam-diam mengutuk, berpikir bahwa dia akan tetap mati, jadi dia memelototi roh lele itu alih-alih menatapnya dengan mata besar. Sesaat kemudian, arwah lele itu tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh kepada Lian, sekaligus mengangkat tangannya untuk meraih gunung Yin Feng dari kejauhan. Ah! Mendengar teriakan tersebut, Yin Fengshan berubah menjadi bola kabut darah di dalam gelembung, dan kemudian ditelan oleh roh lele. Langkah ini terlalu tajam. Meskipun Lian juga pernah melihat Enchantress menggunakan trik serupa, mereka masih jauh tertinggal dari jurus Catfish Jinglu. Keluarga Yin di sisi lain dari formasi raksasa langit dan bumi menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani tinggal, jadi mereka berbalik dan lari. Elizabeth juga benar-benar tercengang, tapi dia tidak melarikan diri dari tempat kejadian. Sebaliknya, dia menatap kosong ke arah Catfish Spirit dan Lian, bertanya-tanya bagaimana nasib Lian selanjutnya. Tangan roh lele itu meraih Lian dari udara. Lian mengira dia akan berubah menjadi bola kabut darah dan ditelan seperti gunung Yin Feng. Tiba-tiba, terdengar guntur dan cahaya kemasan turun dari langit. Roh lele itu mundur seperti tersengat listrik, dan menghilang tanpa bekas dalam sekejap, hanya menyisakan genangan darah kotor di tanah. Suara, teriakan. Lian hanya merasakan tubuhnya terbang mundur tak terkendali, langsung melewati jaring raksasa dan mengenai Elizabeth. Gelembung yang memenjarakannya juga pecah saat ini. Li, kamu baik-baik saja Li? Elizabeth berlutut dan bertanya. Tidak apa-apa. Lian perlahan pulih dan berkata, mengalami pemandangan berbahaya tadi sama tidak nyatanya dengan mimpi. Namun, dalam hatinya dia tahu bahwa roh lele itu nyata. Meskipun dia masih tidak tahu apakah roh lele ingin membunuhnya atau melakukan hal lain, formasi raksasa langit dan bumilah yang menyelamatkannya. Pada saat itu, Lian merasa formasi raksasa langit dan bumi itu hidup dan melakukan komunikasi spiritual dengannya. Pada saat inilah pemahaman Ang Li tentang metode pertempuran mencapai tingkat yang baru. Penerus. Benar sekali, Lian telah menjadi penerus formasi raksasa langit dan bumi, namun dia belum bisa memahami formasi pamungkas seperti itu untuk sementara waktu. Bab 1246. Panggilan. Lian menghela nafas, kali ini dia benar-benar nyaris lolos dari kematian, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi berkah tersembunyi dan menjadi penerus formasi raksasa langit dan bumi ini. Dengan pemahaman Lian tentang formasi saat ini, dia belum mampu membentuk formasi langit dan bumi yang begitu kuat, tapi dia akan mampu melakukannya suatu hari nanti. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah mencerna pengetahuan formasi di dalamnya pikirannya. Rem, jangan bicara, jangan biarkan siapapun mendekatiku. Lian langsung menyela kata-kata Elizabeth tanpa menoleh. Dia hanya menatap jaring raksasa yang terus-menerus memancarkan cahaya kemasan di depannya. Elizabeth melihat bahwa Lian sedang menyadari sesuatu, jadi dia tidak berani mengganggunya terlalu banyak. Sebaliknya, dia diam-diam mundur dan memegang pedang untuk melindungi hukum untuk menebus kesalahannya sebelumnya. Di kejauhan, tanah tiba-tiba miring, dan sepasang mata licik beralih dari celah di tanah. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, seorang pria gemuk kecil merangkak keluar dari dalam pria. Wang Kei kecil yang gemuk tidak benar-benar melarikan diri. Sebaliknya, dia berlari sejauh tertentu dan mengubur dirinya jauh di dalam tanah. Melihat semua orang di keluarga Yin telah pergi, Elizabeth berdiri di sana dengan pedang, dan Lian mengangkat kepalanya tanpa bergerak. Xiao Wangzi Wangcai berlari dengan cepat, membuka mulutnya dan berteriak dari jarak jauh, saudaraku, aku. Kata-kata selanjutnya ditekan oleh pedang dingin. Elizabeth meletakkan pedang di leher Wangcai kecil yang gemuk dan berteriak dengan suara rendah, diam, jangan ganggu dia. Baru pada saat itulah Wang kecil yang gemuk menyadari bahwa Lian sedang terlibat dalam semacam pencerahan dan latihan, dan dia buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangan. Segera setelah itu, Lian masih mempertahankan status stasiun sebelumnya, sementara Elizabeth dan Wang Kei yang gemuk berdiri di kedua sisi untuk melindunginya. Selama periode ini, tidak ada yang muncul. Kadang-kadang, satu atau dua monster level rendah muncul, tetapi mereka semua ditangani oleh Elizabeth dan Wang Cai kecil gemuk. Perhentian Lian berlangsung selama 7 hari 7 malam. Ketika matahari terbit pada pagi hari ke-8 dan menyinari Lian dengan sinar matahari kemasan, tubuhnya bergetar sedikit dan dia meledak dengan momentum yang mencengangkan. Terobosan. Elizabeth dan Wang Cai kecil yang gemuk berseru pada saat yang sama. Tidak ada yang percaya bahwa Lian akan menerobos saat ini. Wang gemuk kecil mampu menerobos hanya dengan makan, tetapi dibandingkan dengan Lian yang tiba-tiba menerobos ke alam kaisar tingkat 8 hanya dengan berdiri di sana tanpa bergerak, dia masih tertinggal jauh. Dalam 7 hari terakhir, Lian tidak menghabiskan cairannya, tetapi konsumsi energi mentalnya sangat besar. Berat badannya turun 2 kali, tetapi matanya cerah dan jernih memiliki ekspresi berat di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan disformasi A yang hanya dapat memancarkan kekuatan alam suci. Setelah mempelajari metode formasi dalam beberapa hari terakhir, dia sudah mengetahui disformasi di tangannya dengan baik dan dapat menggunakannya dengan mudah. Disarray dapat menyerap kekuatan formasi langit dan bumi, tetapi hanya dapat melepaskan kekuatan formasi. Pada saat ini, Lian terus menyesuaikan kekuatan antara langit dan bumi dengan bantuan piringan formasi di tangannya. Cahaya emas bersinar dari piringan formasi dan kemudian menghilang ke dalam formasi raksasa langit dan bumi.
Apa yang dia lakukan? Elizabeth bertanya dengan gemetar. Wang Chai kecil gemuk memiringkan lehernya dan berkata sambil berpikir, jika tebakanku benar, aku harus memperbaiki penghalang untuk mencegah monster-monster itu keluar. Aku tahu ini, maksudku bagaimana dia melakukannya. Seru Elizabeth. Hehe. Haha. Wang Chai kecil gemuk tertawa datar. Lian adalah yang terpilih, dialah yang dipilih oleh formasi terakhir ini. Saat ini, dia telah terintegrasi dengan langit dan bumi, terus-menerus mengerahkan kekuatan antara langit dan bumi untuk memperbaiki jaringan raksasa di depannya. Cek, cek. Semburan tawa aneh tiba-tiba terdengar di belakang Elizabeth dan Wang Kai yang kecil dan gemuk. Kemudian keduanya merasakan kekuatan yang kuat yang membuat mereka terengah-engah. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat seorang pria memegang pedang berdiri di suatu titik. Alam sub suci. Mata mereka berdua hampir keluar. Di saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa identitas pria ini seharusnya berasal dari klan laki-laki dengan bekas luka yang ditemui di Mesir. Karena klan ini pandai menggunakan pedang, dan pedang di tangan semua orang adalah pedang yang berharga, Lian menyebut klan ini sebagai Sekte Pedang Harta Karun. Seorang anggota Sekte Pedang Harta Karun Alam Subsein, dengan kekuatan pedang di tangannya, dapat bersaing dengan orang kuat dari alam suci tingkat pertama. Memang benar kami mengikuti keluarga Yin, tapi tempat ini terlalu besar, jadi kami terlambat menemukanmu beberapa hari. Pakar alam sub suci sangat bersemangat. Matanya mengabaikan Wang Kai dan Elizabeth yang gemuk dan langsung tertuju pada Lian. Lianan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk memperbaiki formasi dan bahkan tidak menoleh ke belakang pada musuh yang kuat ini. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Wang Kai kecil gemuk bertanya dengan gugup. Elizabeth kembali menatap Lian dan menggigit bibirnya dengan keras. Dia pernah mengkhianati Lian sebelumnya ketika Gunung Yinfeng mengancamnya, dan kali ini dia tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan terakhir kali. Lawan dia. Elizabeth menjabat tangannya dengan pedang, dan dia terbang dan menikam lawannya dengan seluruh kekuatannya. Mata Wang Chai kecil yang gemuk itu menyipit, lalu dia menghentakkan kakinya dan berteriak, matilah saja. Bang. Orang kuat di alam sub suci tidak menerima gerakan itu sama sekali, dia hanya melepaskan auranya yang kuat, mematahkan pedang di tangan Elizabeth, dan menghantamkannya ke panci besar di tangan Wang Kai yang kecil gemuk, melukai para dua orang pada saat bersamaan. Dilihat dari tingkat kultivasi mereka berdua, merupakan keajaiban bahwa mereka bisa bertahan hidup di bawah tangan orang kuat di alam subsuci. Namun, mereka berdua kini benar-benar mencari kematian. Setelah mendarat, mereka berjuang untuk bangkit dan berdiri di depan musuh lagi. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi ke sana. Elizabeth memandang ke pihak lain dengan dingin. Bocah lelaki gemuk Wang Kai memuntahkan darah ke tanah dan berteriak, persetan, paman, jika kamu ingin berurusan dengan saudaraku, injak saja tubuhku. Orang kuat di alam sub suci mendengus dingin. Tanpa basa-basi, dia mengayunkan pedangnya dan ingin membunuh mereka berdua. Pada saat ini, Elizabeth dan Wang Kai yang kecil dan gemuk tercekik, dan keduanya siap mati di sini. Pada saat energi pedang musuh meledak, guntur dan kilat emas tiba-tiba melintas dari jaring raksasa. Orang kuat di alam sub suci dengan jelas melihat pukulan ini, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia langsung tersambar petir, dan bahkan tubuhnya tidak berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Kekuatan formasi raksasa langit dan bumi sungguh menakjubkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Saint Realm sejati pun tidak dapat lolos dari sambaran petir, apalagi alam sub suci. Elizabeth dan bocah gendut Wang Kai melihat kembali ke arah Lian pada saat yang sama, yang masih membelakangi mereka. Mereka berdua tahu di dalam hati bahwa guntur dan kilat tidak menyambar tanpa alasan, tetapi terjadi di bawah pengaruh surat wasiat Lian. Lian benar-benar dapat mengerahkan kekuatan formasi raksasa langit dan bumi untuk menyerang musuh. Bab 1247. Bang! Lian tidak menghentikan apa yang dia lakukan sampai disarai di tangannya hancur. Selama proses perbaikan singkat ini, Lian menjadi sangat kurus. Baik secara fisik maupun mental, dia sangat kelelahan. Begitu matanya menjadi gelap, dia jatuh ke tanah dan tertidur. Wow! Lian tiba-tiba berbalik dan duduk. Dalam kesannya, dia hanya menyipitkan matanya, tetapi ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan dunia besar dan sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan botol selempang. Saudaraku, kamu akhirnya bangun. Wang Chai kecil gemuk berteriak penuh semangat dari samping. Berapa lama aku tidur? Lian bertanya. Mencicit. Kebetulan pintunya terbuka saat ini, dan Elizabeth masuk dari pintu dan berkata, selama 48 jam, Wang Kai dan saya takut kamu tidak akan pernah bangun lagi. Saudaraku, jangan katakan apa-apa. Tubuhmu sangat lemah sekarang. Berbaringlah dan istirahatlah dengan cepat. Aku akan menyiapkan makanan bergizi untukmu. Wang Chai, pria kecil yang gendut, menyelinap keluar setelah selesai berbicara. Lian sendiri tidak dapat melihatnya, tetapi dia tahu bahwa penampilannya saat ini pasti sangat jelek. Perutnya keroncongan karena lapar, dan dia merasa seperti bisa menelan seekor gajah di depannya. Bagaimana situasinya di sana? Lian bertanya dengan cemas. Elizabeth menjawab, jangan khawatir, dengan usahamu, tidak ada lagi monster kuat yang akan keluar dalam waktu singkat.
Saya telah memerintahkan orang untuk menjaga pengawasan ketat. Selain itu, saya akan tinggal di sini secara pribadi selama periode ini. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Li, yang sebenarnya aku khawatirkan sekarang bukanlah monster-monster itu, tapi keluarga Yin dan para pendekar pedang itu, kan? Lian menyela Elizabeth. Elizabeth mengangguk. Semua monster itu diblokir oleh formasi raksasa langit dan bumi dan tidak bisa keluar. Namun, orang-orang dari keluarga Yin dan pendekar pedang berbeda. 2 hari yang lalu, Lian menggunakan kekuatan arai raksasa langit dan bumi untuk membunuh prajurit Saint Realm keluarga Yin dan pendekar pedang sub Saint Realm. Namun, dia tidak bisa bersembunyi di samping arai raksasa langit dan bumi selamanya musuh tingkat muncul. Jangan khawatir, aku akan segera pergi dari sini dan aku tidak akan pernah menyeretmu ke bawah, kata Lian dengan tenang, seolah dia sedang membicarakan urusan orang lain. Li, kamu tahu kan, aku tidak bermaksud seperti itu, aku. Elizabeth, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu sama sekali. Lagi pula, aku memang mendapatkan kesempatanku sendiri di sini, dan kekuatanku meningkat pesat. Bagaimana menurutmu? Lian menyela Elizabeth lagi. Ya. Elizabeth tersenyum pahit, mengetahui di dalam hatinya bahwa ada kesenjangan antara dia dan Lian. Lian tidak bisa lagi mempercayainya seperti sebelumnya langit dan bumi sebelumnya. Saudaraku, kami datang. Wang Pei kecil gemuk berlari kembali dengan mangkuk besar dan berteriak dengan penuh semangat, saudaraku, aku telah membuatkan sup ini untukmu di dalam panci. Semuanya terbuat dari saripati Raja Binatang Kekaisaran. Oke, cobalah. Lian melirik sup bening tanpa daging, dan berkata dengan tidak puas, sedikit gendut, kamu menjadi semakin picik sekarang, jadi kamu menggunakan sup bening ini untuk berurusan denganku. Wang Pei kecil yang gemuk memaksakan senyum dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar telah berbuat salah padaku. Kondisi fisikmu saat ini tidak cocok untuk makan terlalu banyak sekaligus, dan itu perlu proses adaptasi. Kamu minum supnya dulu, lalu tunggu setengah jam, aku berjanji akan memberimu sesuatu yang terjangkau. Lian benar-benar gila karena lapar, jadi dia mengambil mangkuk itu dan meminumnya dalam satu tegukan. Tak perlu dikatakan lagi, sup ini rasanya sangat enak, dan saya merasa sangat energi setelah meminumnya. Setengah jam kemudian, Wang Pei kecil gemuk langsung mendorong gerobak makan, yang berisi segala jenis daging untuk disantap Lian. Ketika hanya Lian dan si kecil gendut Wang Pei yang tersisa di kamar, si kecil gendut Wang Pei merendahkan suaranya dan berkata, saudaraku, kamu tidak bisa mempercayai pacarmu itu. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Perhatikan kata-katamu, itu teman, bukan pacar. Lian memutar matanya dan berkata, ya, kami berteman. Wang Pei, pria kecil yang gemuk, mengangguk dengan cepat dan bertanya, saudaraku, apakah kamu sudah pergi ke suatu tempat? Lian mengangguk, dia memang punya tempat untuk pergi. Jika Elizabeth tidak memintanya untuk datang ke sini, dia pasti sudah pergi ke gerbang neraka beberapa hari yang lalu. Ada banyak tempat di dunia yang disebut gerbang neraka, dan tempat yang dituju Ang Li adalah di Turkmenistan. Ada lubang api besar di sana yang telah menyala selama puluhan tahun. Di permukaan, sepertinya ada kesalahan penambangan yang menyulut gas alam tersebut. Namun, Lian curiga ada jalan lain di dalam lubang api tersebut, jadi dia berencana untuk pergi dan lihat sendiri. Jika memang ada api yang aneh, carilah cara untuk memadamkannya. Semakin kuat api merah Liefeng, semakin kuat pula kemampuan Lian untuk melindungi dirinya sendiri. Malam itu, Lian dan Wang Pei menyelinap keluar dari distrik 51, berganti pakaian, dan naik pesawat ke Turkmenistan dengan paspor palsu agar tidak menarik perhatian siapapun. Begitu mereka berdua mendarat dan keluar dari bandara, mereka melihat seorang gadis Turkmenistan mendatangi mereka dan berkata dalam bahasa Inggris, apakah kalian berdua di sini untuk bekerja atau wisata? Saya punya mobil yang bisa memberi Anda tumpangan. Bepergian. Lian berkata dengan santai. Untung banget mereka berdua. Kebetulan bertepatan dengan Idul Fitri. Gadis itu sangat fasih dan memperkenalkan beberapa tempat kepada Lian dalam satu tarikan napas. Lian juga tidak ingin menarik perhatian orang, jadi dia menyela pihak lain dan berkata, nak, bisakah kamu memberitahuku namamu dulu? Maaf, aku tidak sopan. Namaku Karifa, dan ini kartu namaku. Kata Karifa sambil menyerahkan sebuah kartu nama. Kalifa Travel Company, apakah ini perusahaanmu sendiri? Lian bertanya setelah melihat kartu namanya. Karifa berkata dengan penuh semangat, ya, ini adalah perusahaan perjalanan yang saya dirikan. Meskipun masih sangat kecil dan belum terkenal sekarang, saya jamin ini akan menjadi perusahaan perjalanan terbesar dan paling terkenal di Turkmenistan di masa depan. Sebuah perusahaan perjalanan kecil yang tidak dikenal, inilah yang dibutuhkan Ang Li. Kalifa, Anda memiliki ambisi yang sangat ambisius. Saya bersedia mendukung Anda, jadi saya berencana mempekerjakan Anda sebagai pemandu perjalanan kami. Bagus, saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Karifa sangat gembira karena dia telah berhasil menerima bisnis, dan kemudian bertanya, Tuan, Anda berencana pergi kemana sebagai perhentian pertama Anda? Gadis kecil, bukankah kamu baru saja mengatakan sesuatu tentang buka puasa? Pasti ada banyak makanan enak di sana. Bisakah kamu mengajak kami mencobanya?
Wang Cai, pria kecil yang gemuk, menyeka air liur dari sudut mulutnya dan tanya. Ada makanan enak di mana-mana. Itu yang paling menarik minatnya. Khalifah, kami lelah, bisakah kamu membantu kami memesan hotel dulu? Lian bertanya. Tentu saja, silakan ikut denganku, mobilku ada di depan. Khalifah mengulurkan tangannya dan berkata. Khalifah, kamu datang ke wilayahku lagi untuk mencuri bisnis. Suara marah tiba-tiba terdengar. Bab 1248. Khalifah jelas panik saat mendengar suara ini. Dia mengulurkan tangan dan meraih tas di tangan Lian dan berteriak, cepat, mobilku ada di luar. Lian sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Dia memutuskan untuk mempekerjakan Khalifah, seorang pemandu wisata kecil, hanya untuk menghindari masalah, tetapi masalah segera menghampirinya. Yang berteriak adalah seorang pria tinggi dan tegap, diikuti oleh dua pria berpenampilan garang. Tidak ada aura prajurit yang mengalir di sekitar mereka, mereka hanyalah orang biasa. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Wang Cai kecil berlemak bertanya. Ingin menyelesaikan masalah di antara mereka bertiga hanyalah soal angkat tangan, tapi melakukannya di depan umum terlalu sombong, dan barang bawaannya sudah diambil oleh Khalifah. Bicarakan itu saat kita keluar. Oh, baiklah. Wang Cai, pria kecil yang gemuk, menjawab dengan lembut, dan dia dan Li Feng berlari ke belakang Khalifah seperti orang biasa. Cepat. Panggil Khalifah sambil berdiri di depan sebuah bus wisata kecil. Begitu Lian melihat mobil ini, alisnya kembali menegang, merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Mobil wisata ini kondisinya benar-benar buruk, dan saya tidak tahu sudah berapa kali melewatinya. Apakah bisa berjalan kembali adalah sebuah pertanyaan. Tiga pria besar yang mengikuti di belakang tidak memiliki keraguan. Mereka sudah menghunus pisaunya. Pemimpinnya bahkan berteriak tanpa basa-basi, bunuh dia. Saya ingin melihat siapa yang berani mencuri bisnis di wilayah saya. Cepatlah. Desak Khalifah. Ia sudah masuk ke dalam taksi dan menyalakan mobilnya. Dipaksa oleh situasi tersebut, Lian dan Wang Cai tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Melihat seseorang hendak mengejar, tetapi mobilnya belum menyala, Lian diam-diam memompa kekuatan energi ke tanah dan mendorong mobilnya ke depan. Berdengung. Dengan dorongan tersebut, bus wisata bobrok itu akhirnya mulai bergerak. Khalifah berkata dengan canggung sambil memindahkan persneling dan melaju ke depan, maaf, ketiga orang itu tadi adalah pengganggu terkenal di sini, memonopoli semua bisnis di dekat bandara. Tapi jangan khawatir, saya perusahaan perjalanan yang serius. Jika tidak berhasil, Anda dapat melihat SIM saya dan menempelkannya di atap mobil. Petik 2. Lian mendongak dan melihat salinan izin perusahaan perjalanan Khalifah terpampang jelas di atap mobil. Agen perjalanan mana yang memiliki SIM sendiri di dalam mobilnya? Kini Lian malah curiga perusahaan Khalifah hanyalah bus wisata bobrok dan tidak memiliki lokasi kantor sama sekali. Bang! Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Bajingan-bajingan ini benar-benar mengejar mereka. Khalifah berteriak dengan gigi terkatup, menatap ke kaca spion. Lian menoleh ke belakang dan melihat sebuah mobil besar mengejarnya. Dibandingkan dengan itu, bus wisata Khalifah seperti mainan. Bang! Terjadi benturan lagi, bokong mobil Khalifah telah berubah bentuk parah, dan diperkirakan dua benturan lagi akan menghancurkannya sepenuhnya. Khalifah, aku akan menghancurkanmu hari ini. Haha, pengganggu bandara itu menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan berteriak. Lian benar-benar sedikit kesal. Mengapa begitu sulit untuk tetap bersikap rendah hati? Saya melihat sekeliling dan melihat sekrup tua di dalam mobil, jadi saya mengambilnya dengan santai. Khalifah tampak gugup dan meraih kemudi dengan kedua tangannya. Sambil mengemudi dengan keras, dia menghiburnya, jangan takut, kalian berdua. Karena kalian adalah klienku, aku, Khalifah, pasti akan memastikan keselamatan kalian. Keamanan. Biarkan aku melindungimu. Lian menghela nafas diam-diam dan membuka sekrup di tangannya. Terdengar bunyi, pop, dan ban depan mobil besar di belakang mengeluarkan bunyi. Kemudian mobil kehilangan kendali, menabrak tiang telepon di pinggir jalan, lalu terguling di pinggir jalan. Ban kempes. Khalifah tampak sedikit terkejut pada awalnya. Dia tidak percaya Dewi Keberuntungan ada di sisinya, menyebabkan ban pihak lain tiba-tiba pecah. Sesuatu akan terjadi. Selama aku, Khalifah, masih di sini, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Oh, ngomong-ngomong, kamu berencana menginap di hotel di level berapa? Tentu saja ini hotel terbaik di sini, kami tidak kekurangan uang. Wang Cai kecil gemuk yang pertama kali berteriak bahwa menurutnya, makanan hotel yang bagus akan lebih enak dari hotel biasa. Baiklah, aku pasti akan mencarikanmu hotel terbaik dan ternyaman dan memastikan kamu puas. Kata Khalifah dengan penuh jaminan. Ketiga pengganggu bandara di belakang benar-benar beruntung. Mereka hanya terluka ringan akibat benturan tersebut dan keluar dari mobil yang cacat parah tersebut. Ketika mereka melihat sekrup bekas tertanam di garis besar, mereka menyadari bahwa ini jelas bukan kecelakaan biasa. Pemimpinnya segera menelepon dan melaporkan apa yang terjadi di sini. Aku akan membereskannya. Suara dingin terdengar dari telepon. Khalifah mencarikan hotel bintang 5 untuk Lian. Setelah check-in, Lian memutuskan untuk mandi air panas terlebih dahulu. Wang Cai,
Pria kecil yang gendut, berlari ke restoran hotel sebelum melakukan formalitas makan-makan-makan. Lian tidak terlalu mempedulikan hal ini, lagi pula, sejak keduanya bertemu, mereka hampir setiap hari hidup dalam krisis hidup dan mati, dan mereka tidak pernah punya waktu untuk bersantai. Gerbang neraka telah ada selama beberapa dekade dan tidak akan hilang, jadi Ang Li memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk beristirahat dan setidaknya menikmati apa yang disebut buka puasa. Saudaraku, cepat kemari, aku akan memesankan beberapa hidangan lezat untukmu. Begitu Lian keluar dari kamar mandi, dia menerima telepon dari bocah gendut Wang Kei, jadi dia berganti pakaian bersih dan menuju ke restoran. Saat dia keluar dari lift, Lian melihat sesosok tubuh menghilang dari sudut matanya, yang sangat aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor bocah gendut Wang Kei. Saudaraku, apakah kamu di sini? Wang kecil gemuk bertanya begitu dia menjawab telepon. Lian tidak menjawab, tapi bertanya, apakah kamu masih di restoran? Ya, aku menunggumu. Saudaraku, apa yang terjadi? Wang Kei kecil gemuk bertanya dengan bingung. Oh, teruslah makan dan jangan kemana-mana. Perintah Lian dan menutup telepon, lalu menghubungi nomor pemandu wisata Karifa. Aku sedang memarkir mobil. Perkataan Karifa terpotong di tengah jalan, namun dari kata parkir dapat disimpulkan kalau dia sedang berada di parkiran hotel. Sesuatu telah terjadi. Lian merasa gugup dan menyimpulkan bahwa masalah di depannya pasti ada hubungannya dengan pengganggu bandara. Namun, pihak lain tidak hanya membalas dendam pada Karifa, tetapi juga mengincar dirinya sendiri dan bocah gendut Wang Kei. Sehat. Setelah menghela nafas dalam hati, Lian kembali ke lift dan menekan tombol tempat parkir. Wang Kei kecil gemuk tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana keadaan Karifa. Bersambung.